Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, kelas 10 Madrasah Aliyah Negeri 1 Jombang. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali materi geografi yang sudah kita bahas minggu lalu, masih tentang pengetahuan dasar geografi. Minggu yang lalu kita sudah membahas pengertian dari geografi. Berikut juga pendapat-pendapat dari tokoh-tokoh geografi dunia. Nah, untuk pertemuan ini kita akan membahas tentang objek studi geografi dan aspek geografi. Oke, yang pertama dulu objek studi geografi. Objek studi di sini maksudnya bahan yang akan dipelajari oleh geografi. Dalam hal ini ada dua macam. Yang pertama objek material atau materi yang dipelajari oleh geografi. Jadi materi apa saja sih yang dipelajari oleh geografi itu? Yang kedua nanti objek formal. Kalau objek formal ini khas geografi. Bagaimana sih caranya kita untuk belajar geografi? Objek material geografi seperti yang tertuang pada definisi geografi yang dikemukakan oleh para ahli geografi pada Semiloka atau Seminar dan Loka Karya para ahli geografi Indonesia pada tahun 1988. Di situ menyebutkan bahwasanya geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena geosfer. Nah, objek material geografi di sini adalah fenomena geosfer atau biasa kita sebut juga dengan fenomena alam. Jadi geografi itu belajar tentang fenomena yang ada di alam. Semua fenomena yang ada di alam itu dipelajari oleh geografi. Nah, fenomena yang ada di alam ini dipilah-pilah oleh geografi. Terdapat di lingkup litosfer, di lingkup atmosfer, di lingkup hidrosfer, di lingkup biosfer, dan di lingkup antroposfer. 1. Fenomena alam yang terjadi di lingkup litosfer. Litosfer itu apa sih? Nah, secara bahasa litosfer berasal dari dua kata, lito dan sfer atau spaira. Lito artinya batuan, sfer atau spaira tadi artinya lapisan. Jadi litosfer itu artinya secara bahasa lapisan batuan. Dalam hal ini lapisan batuan penyusun geraknya bumi. Jadi yang dimaksud dengan litosfer itu atau fenomena alam yang terjadi di lingkup litosfer itu fenomena alam yang terjadi di permukaan bumi sampai pada batas batuan penyusun keraknya bumi. Di semua fenomena alam yang terjadi di keraknya bumi itu disebut fenomena alam yang terdapat di lingkup litosfer. Nah, apa saja fenomena alam yang terjadi di lingkup litosfer itu atau di permukaan bumi? Ya, misalnya terjadinya gunung meletus. Nah, itu terjadi di lingkup litosfer. Kemudian lagi gempa bumi. Kemudian lagi misalnya terjadinya banjir. Nah, banjir itu kan memang air tapi terjadinya di permukaan bumi, jadi masuk dalam bahasan litosfer. Kemudian tanah longsor. Kemudian ya apapun itu yang terdapat atau gejalanya terjadi di permukaan bumi sampai pada batas batuan keraknya bumi, itu namanya fenomena yang terjadi di lingkup litosfer. Itu salah satu objek material geografi. Di samping itu, selain fenomena itu misalnya juga seperti apapun itu yang ada di keraknya bumi seperti batuan, terus kemudian mineral dan lain-lain, itu juga fenomena alam yang terjadi di lingkup litosfer, dipelajari oleh geografi. Lebih lanjut,
fenomena alam yang terjadi di lingkup litosfer ini nanti kita bahas dalam bab tersendiri. Sekarang yang kedua, lingkup atmosfer. Seperti tadi, atmosfer juga berasal dari dua kata, atmos dan fer atau sphaera tadi. Fer sama dengan tadi, artinya lapisan. Kalau atmos adalah udara. Jadi atmosfer itu artinya lapisan udara. Lapisan udara yang menyelubungi bumi. Jadi bumi kita ini bisa ditinggali oleh makhluk hidup karena ada atmosfernya. Ya, lapisan udara. Berarti udara itu tidak hanya satu lapisan, melainkan berlapis-lapis. Nah, lapisan atmosfer ini ada secara garis besar 5 macam yang masing-masing mempunyai karakteristik dan fungsi masing-masing. Paling bawah sendiri lapisan atmosfer ini namanya lapisan troposfer, lapisan pertama yang ada di bumi kita paling bawah, yang menyelubungi udara yang menyelubungi kita paling bawah namanya troposfer. Troposfer ini mempunyai ciri sebagai tempat segala kejadian cuaca berlangsung dan tempat di mana makhluk hidup berada. Nah, di lapisan pertama inilah nanti fenomena alam yang terdapat di lingkup atmosfer banyak kita pelajari. Tadi kan lapisan pertama tempat segala kejadian cuaca. Segala kejadian cuaca itu contohnya apa? Ya hujan, awan, petir, terus kemudian angin, dan lain-lainnya. Selain itu, sekarang juga yang banyak menjadi bahasan atau topik-topik bahasan utama manusia di permukaan bumi ini, misalnya seperti global warming, itu juga terjadi di lapisan atmosfer yang nomor 1 tadi yang disebut troposfer. Lebih atas lagi, setelah lapisan pertama, lapisan kedua namanya stratosfer atau biasa juga disebut ozonosfer. Nah, pada lapisan ozonosfer di sini didominasi oleh zat yang namanya ozon. Nah, ozon di sini dimana berfungsi sebagai pelindung bumi dari sinar ultraviolet. Ultraviolet itu artinya ultra di atas frekuensi warna ungu, jadi yang sangat panas, yang berbahaya bagi kehidupan. Itulah nanti kita bahas lagi di bab tersendiri atmosfer ini. Sekedar mengenal saja lebih dulu lapisan-lapisan atmosfer. Tadi setelah lapisan kedua stratosfer, lapisan ketiga mesosfer. Mesosfer di sini fungsinya untuk membakar meteor-meteor yang mau menyerang bumi. Meteor itu apa? Ya, benda angkasa luar yang bentuknya seperti banyak bentuknya, ada yang tidak beraturan, ada yang seperti apapun, karena meteor ini adalah batu-batuan pecahan dari planet ataupun dari satelit ataupun dari asteroid dan sebagainya yang gerakannya tidak mempunyai orbit, jadi sewaktu-waktu bisa menabrak planet termasuk menabrak bumi. Namun karena bumi mempunyai lapisan pelindung yang pada atmosfer yang nomor 3, mesosfer, maka meteor-meteor yang mau menyerang bumi habis terbakar di lapisan tersebut. Akan tetapi kalau meteornya terlalu besar, nanti tidak habis terbakar pada lapisan tersebut, tapi jatuh ke permukaan bumi. Itulah makanya kita mengenal ada istilah meteor jatuh. Berikutnya lapisan yang keempat disebut dengan istilah termosfer atau ionosfer. Ini fungsinya tempat di mana gas-gas berionisasi, dan selain itu juga pemantulan gelombang-gelombang komunikasi, termasuk di dalamnya gelombang TV, radio, terus kemudian gelombang-gelombang HP dan sebagainya.
Satelit buatannya manusia itu macam-macam dan mempunyai fungsi-fungsi tersendiri. Misalnya kayak Meteosat. Meteosat itu satelit penginderaan cuaca. Ada Seasat. Seasat berarti sea artinya laut, berarti penginderaan laut. Landsat penginderaan darat. Juga ada satelit penginderaan planet dan ada satelit komunikasi seperti Palapa, Indosat, dan lain-lain. Berikutnya fenomena alam yang terjadi di lingkup hidrosfer. Hidro artinya air, sfer artinya sama dengan tadi, lapisan, jadi lapisan air, lapisan perairan yang ada di bumi. Di sini ada dua macam, ada perairan darat dan ada perairan laut. Perairan darat salinitasnya rendah, sementara perairan laut salinitasnya tinggi. Nah, ini ada dua kajian. Kalau hidrologi ilmunya ya, hidrologi ini khusus ya dikhususkan untuk mempelajari perairan darat, sementara kalau perairan laut nanti ilmunya namanya oceanografi. Di dalam materi hidrosfer nanti akan kita pelajari zona-zona laut yang tadi yang perairan laut ya. Yang perairan darat kita juga akan mempelajari tentang perairan yang rasanya tawar yang ada di darat. Nanti ada dua macam juga, air permukaan dan air tanah. Air tanah nanti kita pelajari juga ada dua macam, ternyata ada perairan tanah dangkal dan ada perairan tanah dalam. Kalau perairan tanah dangkal namanya freatik, kalau perairan tanah dalam namanya artesis. Nah, artesis di sini air yang berada di antara dua lapisan impermeable atau yang berada jauh di dalam sekali, itu tidak bisa diambil oleh maksudnya kita tidak bisa mengambilnya kecuali ada patahan pada impermeablenya sehingga air artesisnya keluar dengan sendirinya. Nah, terus kalau ada artesis yang keluar dengan sendirinya kemudian diambil oleh perusahaan air minum seperti misalnya Aqua, Ades, Total, dan lain-lain. Nah, kalau yang air tanah dangkal gimana? Air tanah dangkal ya air sumur kita itu. Kalau air sumur kita itu rentan terjadi kontaminasi oleh bakteri dan virus, sehingga kalau mau masak, mau minum atau mau mengkonsumsi harus dimasak dulu. Kalau air artesis tadi karena jauh berada di dalam bumi, tidak perlu dimasak dulu kalau mau mengkonsumsi. Lanjut lagi, fenomena alam yang terjadi di lingkup biosfer. Bio artinya hidup, sfer artinya lapisan sama dengan tadi. Biosfer berarti lapisan makhluk hidup. Maksudnya bukan gitu ya. Lapisan di mana makhluk hidup bisa hidup dan melangsungkan kehidupannya. Nah, yang di sini yang dipelajari makhluk hidup kan ada 3, manusia, hewan, sama tumbuhan. Jadi kalau biosfer di sini khusus pada flora dan fauna saja. Bagaimana perbedaan dan persamaan atau persamaan dan perbedaan flora fauna di satu tempat dengan tempat yang lain, dan apa yang melatar belakangi kenapa kok bisa tidak sama antara satu tempat dengan tempat lain flora faunanya. Itu yang dipelajari pada biosfer. Kemudian fenomena alam yang terjadi pada antroposfer, ini yang terakhir ya. Antroposfer, antropo artinya manusia, sfer artinya sama dengan tadi lapisan. Jadi lapisan manusia, lapisan bumi yang ditempati oleh manusia. Dan di sini mempelajari, kalau dulu itu istilahnya kependudukan. Penduduk itu artinya kan manusia yang menempati wilayah tertentu disebut penduduk. Nah, kependudukan di sini kenapa manusia itu bisa tambah, bisa berkurang, dan bagaimana pertumbuhannya,
kecepatan pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Oke, objek studi geografi yang kedua adalah objek formal. Apa itu objek formal geografi? Objek formal geografi itu cara pandang atau cara memandang geografi terhadap objek materialnya. Jadi caranya memandang objek material itu gimana? Ada 3 macam. Satu, memakai pendekatan ke ruangan. Yang kedua, memakai pendekatan ke lingkungan. Dan yang ketiga, memakai pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan ke ruangan itu bagaimana? Pendekatan ke ruangan itu yang menekankan aspek ruang dalam mengkaji fenomena geosfer. Jadi di sini maksudnya fenomena geosfer yang dikaji menggunakan pendekatan ke ruangan adalah fenomena geosfer yang sendiri. Maksudnya satu hal tidak terkait dengan yang lainnya atau tidak terkait interaksi antara satu dengan yang lainnya. Gitu ya. Contohnya terjadinya gunung meletus, terjadinya gempa bumi, terjadinya angin puting beliung. Nah, itu menggunakan pendekatan ke ruangan. Jadi kan tidak ada sangkut pautnya dengan atau interaksi dengan misalnya kayak manusia atau dengan fenomena yang lainnya. Lanjut, pendekatan ke lingkungan. Kalau pendekatan ke lingkungan atau disebut juga pendekatan ekologi, yaitu fenomena geosfer yang dikaji menggunakan pendekatan ekologi, yaitu di mana fenomena tersebut ada keterkaitan antara satu fenomena dengan fenomena yang lain atau dengan manusia. Contohnya kayak banjir. Banjir selain disebabkan oleh faktor alam, besar kecilnya juga dipengaruhi oleh manusia. Selain banjir misalnya kayak tanah longsor, terjadinya kebakaran hutan dan lain-lain gitu ya. Kalau yang kompleks wilayah, ya namanya juga kompleks wilayah, penekanannya pada areal differentiation atau perbedaan wilayah. Jadi di sini fenomena geosfer yang menggunakan pendekatan kewilayahan, kompleks wilayah, yaitu fenomena geosfer yang melibatkan lebih dari satu wilayah. Jadi di situ fenomenanya harus lebih dari satu wilayah. Misalnya terjadinya transmigrasi, harus ada Jawa dan luar Jawa. Urbanisasi, harus ada kota dengan desa. Nah, ini nih ada contohnya. Contoh misalnya kepadatan penduduk di kota Surabaya bisa dikaji menggunakan pendekatan ke ruangan, ke lingkungan ataupun kompleks wilayah. Dilihat konteksnya. Kalau yang pendekatan ke ruangan, misalnya di situ mengkaji tentang Surabaya kenapa kok banyak penduduknya. Di situ karena reliefnya yang datar, terus kemudian jaringan transportasinya mudah dan sebagainya. Intinya yang pendekatan ke ruangan itu, intinya yang pendekatan ke ruangan itu biasanya fenomena geosfer tersebut disebabkan karena faktor alam saja ya. Terus kemudian yang menggunakan pendekatan kedua, pendekatan ke lingkungan. Kepadatan penduduk di kota Surabaya bisa dikaji menggunakan pendekatan ke lingkungan. Misalnya di situ tentang kepadatan penduduk di kota Surabaya nanti menyebabkan berbagai macam fenomena, misalnya kayak banjir. Itu karena padatnya penduduk. Berarti kan ada interaksi antara alam dengan manusia. Selanjutnya yang kompleks wilayah, misalnya kenapa kok penduduk di kota Surabaya padat? Karena Surabaya punya daya tarik, terus sehingga banyak orang yang berurbanisasi ke kota Surabaya. Kan ada 2 wilayah di situ, ada Surabaya dan wilayah yang lainnya yang penduduknya berurbanisasi ke Surabaya. Itu tentang pendekatan dalam geografi. Yang terakhir ini aspek geografi. Aspek geografi, nah ini gampang ya. Aspek fisik atau physical geografi, yakni yang berkaitan dengan hal-hal fisik. Seperti di situ contohnya kayak gambar danau, gambar padang rumput, gambar sungai. Terus kemudian yang aspek sosial atau di situ human geografi yang ada kaitannya dengan manusia. Yang human geografi atau geografi sosial, misalnya di situ perkotaan, pemukiman, pedesaan juga ya. Terus industri.
Nah, itu saya kira itu gampang ya. Yang terakhir ini harus kalian jawab di kolom komentar sama dengan yang kemarin. Di gambar situ terlihat, yaitu silakan dilihat sendiri. Nah, di situ yang termasuk aspek fisik sebutkan contohnya, yang termasuk aspek sosial apa saja, sebutkan di situ yang terlihat dalam gambar. Nah, sama seperti kemarin tugasnya di situ melihat gambar tadi yang ada di situ itu yang termasuk aspek fisik apa, aspek sosial apa, terus kemudian kalian jawab di kolom komentar disertai nama, kelas, dan nomor absen. Jangan lupa itu. Yang kemarin belum mengerjakan silahkan bisa diputar kembali dan dijawab. Sekian untuk pertemuan kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.